Nasihati anak dengan hati, bukan dengan ambisi, oleh Yanti Tanjung. Nasihat merupakan konsep pendidikan dalam Islam. Tidak disebut mendidik tanpa menasihati, karena mendidik itu intinya adalah nasihat. Namun tidak semua nasihat bisa menembus hati anak. Banyak juga yang mental dan tidak mau menerima. Nasihat baginya seakan sebuah tuduhan dari si penasihat pada dirinya yang selalu salah. Tidak ada sesuatu yang positif sama sekali. Sering pula nasihat tersebut sangat membosankan karena yang didengar kalimat yang berulang-ulang tanpa makna dan sentuhan rasa. Nasihat-nasihat itu seakan suara-suara berisik yang mengganggu keheningan jiwa sang anak. Ayah bunda seringkali berambisi bahwa anak harus mendengarkan semua nasihatnya, lalu anak kudu menurut apapun yang dinasihatkan. Kalau tidak, maka akan keluar suara-suara sumbang dengan nada-nada tinggi untuk memaksa anak mengikuti seluruh yang dinasihatkan. Ambisi orang tua yang menginginkan anak harus berubah saat itu juga rupanya membuat ayah bunda kehilangan arah akan tujuan mendidik dan makna dari nasihat itu sendiri. Ambisi agar Ananda disiplin belajar, terampil dalam merapikan kamar, jangan main games melulu, bahkan ambisi untuk menjadi Ananda anak soleh yang kelak masuk surga. Seringkali memicu emosi dan akhirnya fokus pada kesalahan anak, tidak fokus pada potensi anak yang harus dimotivasi. Lantas apa yang harus diperhatikan oleh ayah bunda saat memberikan nasihat kepada anak? Beberapa nasihat berikut semoga bisa membantu. Yang pertama, niatnya. Niat menasihati semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Dengan demikian, ayah bunda senantiasa memurnikan keikhlasan dan membersihkan hati. Emosi dalam kondisi terkontrol karena menasihati anak semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Insya Allah nada suara ayah bunda dalam kondisi ini akan lembut dan lebih menyentuh. Yang kedua, menasihati harus sesuai usia anak dan tumbuh kembang mereka. Harus diukur tingkatan akalnya sehingga kalimat nasihat itu pun terpilih dari lisan ayah bunda dan akal anak mampu mencerna dan menjangkau pesan nasihat yang diberikan. Jadi kalau anaknya masih kecil, gunakan bahasa sederhana yang mudah mereka pahami. Jangan pakai bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa sindir-sindiran. Anak belum nggak ngerti maksud kita maksudnya. Jadi harus disesuaikan. Kalau anaknya udah besar, udah SMA misalkan, kita sindir mungkin mereka paham ya. Kita nasihati dengan sindiran, dengan kalimat deskripsi yang mereka bisa pahami, itu bisa karena mereka sudah besar. Tapi kalau anaknya masih kecil, ya gunakan bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Yang ketiga, menasihati tidak boleh di tempat umum, tapi lakukan secara privat agar harga diri Ananda tidak runtuh di hadapan orang lain. Tetap terjaga suasana hatinya, aibnya tertutupi, anak pun tidak merasa dihinakan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Berilah aku nasihat ketika aku sendiri dan jauhilah menasihati di tengah keramaian, karena nasihat di tengah keramaian adalah salah satu jenis caci maki yang tidak suka aku dengarkan." Nasihat dari Imam Syafi'i. Yang keempat, pilihlah bahasa yang lebih sopan dan tidak kasar agar tidak membuat luka di hati anak. Sebab target nasihat itu adalah kata-kata itu sendiri, dapat didengar dengan nyaman dan baik serta diterima oleh anak. Yang kelima, bersabar dalam nasihat. Tidak harus saat itu juga anak bisa berubah, sebab nasihat butuh dicerna, butuh dipahami, dan butuh memotivasi diri dalam mengamalkannya. Jangan pernah berhenti menasihati, karena bisa jadi nasihat berikutnya justru yang berhasil mengubah anak ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, menasihati harus datang dari ketulusan, dari hati yang paling bersih dan mendalam, karena dari hati yang selamat atau qalbun salim akan muncul nasihat-nasihat yang bernas dan mendalam sehingga mampu masuk ke dalam hati Ananda, tidak hanya sampai di telinga namun juga sampai ke hatinya.
Benar kita sebagai orang tua memiliki ambisi untuk mendapatkan anak yang salih salihah. Namun ambisi ini haruslah dikontrol dengan hati yang bening, tertata, lembut dan selalu berharap kepada Allah Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kita dan ananda. Wallahu a'lam bishawab. Manusia hanya bisa berusaha berikhtiar, yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa merubah manusia bukanlah kita, karena kita juga manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bermohon dan berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijaga niatnya dalam mendidik anak-anak, dalam menasihati anak-anak, dan dimudahkan dalam membimbing mereka menjadi anak yang saleh salihah. Demikian ayah bunda, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi pada khususnya dan untuk ayah bunda semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.